Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khairu wa syarri bi masyiatillah amana billahi wal yaumil akhir tubna ilallah batina wa zahira ma ba'd. Yang saya hormati para tutor dalam hal ini BKSDM Kabupaten Cirebon, izinkanlah saya untuk menyampaikan aksi upaya peningkatan literasi digital anak pemula atau yang disingkat dengan Siap Sigap. Hal ini disampaikan dalam rangka digitalisasi pembelajaran angkatan 5 bagi kepala sekolah, dan alhamdulillah saya sendiri yang menyampaikannya, Mas Yuri SPD MPD SDN 3 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dari pembahasan ini saya akan menyampaikan tentang analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan, itu meliputi aset modal manusia. Dalam hal ini alhamdulillah SDN 3 Palimanan Timur dari sekian banyak guru, banyak yang bisa atau melek IT, hanya beberapa saja yang belum bisa untuk melaksanakan IT-nya. Kemudian dari aset modal fisik juga alhamdulillah SDN Palimanan 3 Palimanan Timur memiliki laptop dan saluran WiFi yang memungkinkan. Kemudian dari aktivitas pendidikan juga alhamdulillah menerima dari berbagai sumber ilmu, termasuk di dalamnya antar sekolah yang lain. Kemudian keterlibatan siswa, alhamdulillah siswa SDN 3 Palimanan Timur adalah siswa yang terbuka, aktif, dan kreatif, sehingga dukungan orang tua terutama ini sangat mendukung sekali. Kemudian juga didukung oleh pembelajaran interaktif dan peningkatan kemampuan teknologi, karena semuanya alhamdulillah dari siswa, orang tua, dan komite mendukung dalam hal ini. Itu dari analisis SWOT yang kekuatan. Berikutnya adalah dari kelemahan. Kelemahannya adalah sebagian besar siswa dan hanya 2 guru yang kurang cakap dalam mengoperasikan laptop. Kalau siswa sih sebagian besar juga ada yang bisa. Kemudian keterbatasan penggunaan laptop itu hanya digunakan pada saat ANBK saja, tidak setiap hari. Nah, termasuk kelemahan juga adalah capaian literasi dan numerasi pada rapot pendidikan. Kemudian kesiapan guru yang perlu dibimbing dan dibina lagi. Kemudian keterbatasan perangkat teknologi. Yang terakhir, yang termasuk kelemahan adalah kurangnya interaksi sosial, karena selalu daya dukung untuk menggunakan teknologi. Kemudian dilihat dari sisi opportunities atau peluang. Pemetaan minat bakat siswa terhadap teknologi luar biasa, karena alhamdulillah di SDN 3 Palimanan Timur orang tuanya termasuk orang tua yang peduli, orang tua yang sangat mendukung terhadap pemajuan pendidikan. Kemudian pengembangan konten edukatif juga itu sangat maju, bagus. Kemitraan dengan industri teknologi ini merupakan yang perlu dikembangkan. Kemudian kolaborasi antar sekolah ketika menemukan hal-hal yang sekiranya ada hambatan, maka kami akan selalu komunikasi dan bersifat komunikatif dengan sekolah yang lain. Kemudian peluang juga adalah peningkatan penyampaian materi. Dalam hal ini khususnya untuk digitalisasi numerasi dan literasi, insya Allah siap untuk SDN 3 Palimanan Timur.
Baik Bapak yang saya hormati, kemudian dari ancaman. Tentunya dengan beralihnya digitalisasi itu akan tergantikan fokus pendidikan yang fokusnya hanya kepada alat tetapi tidak langsung kepada gurunya. Kemudian ada kesenjangan digital, ada privasi dan keamanan. Yang terakhir adalah perubahan kebijakan pendidikan yang merupakan cerminan dari digitalisasi kepada hal-hal atau meninggalkan hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Nah, itulah dari sisi SWOT-nya. Baik Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah tujuan SMART. Secara spesifik, yaitu mengimplementasikan platform pembelajaran digital bagi siswa kelas rendah, terutama kelas 1, 2, dan 3. Kemudian memastikan integrasi platform pembelajaran digital untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3. Yang berikutnya measurable atau terukur, meningkatkan partisipasi dan minat siswa khususnya kelas rendah. Meningkatkan penggunaan platform digital dari 0% menjadi 70% dari total siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 dalam waktu 1 tahun ada 2 semester. Achievable dapat dicapai, yaitu memastikan setiap siswa khususnya kelas rendah. Kemudian memastikan setiap kelas memiliki akses minimum 1 perangkat digital dan koneksi internet yang stabil. Nah, dari sisi relevansi itu mendukung visi sekolah, kemudian meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Yang berikutnya adalah dari keterbatasan waktu atau tribon, yaitu bisa mengimplementasikan penggunaan platform pembelajaran digital, meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Implementasi penuh dalam 1 tahun ke depan, khususnya setiap hari Sabtu ada kegiatan khusus. Baik, Bapak yang saya hormati, itu tadi tujuan SMART. Kemudian langkah-langkah aksi di sini terbagi menjadi 5 bagian. Ada yang merupakan pengenalan, tentunya ini disampaikan oleh guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu pada jadwal yang pertama adalah pengenalan atau pelaksanaan siap sigap khususnya kelas rendah. Dan materi berikutnya adalah pengenalan perangkat yang digunakan, terutama laptop yang biasa dimanfaatkan setiap hari dan dibawa oleh guru tentunya dan siswa pada umumnya. Berikutnya yang kami canangkan adalah pengenalan dan pemanfaatan perangkat keras atau hardware pada laptop. Ini juga akan disampaikan oleh pembina ekstrakurikuler yaitu Ibu Riawati. Dan agenda yang berikutnya adalah pengenalan pemanfaatan Canva, yaitu melalui laptop dan handphone. Juga ini akan dipandu oleh pembina ekstrakurikuler yaitu Ibu Riawati. Dan yang terakhir tentunya yang kelima yaitu pengenalan dan pemanfaatan kuis laptop dan handphone. Juga ini akan terjadi pada saat 1 tahun atau 2 semester. Nah, itulah barangkali agenda yang insya Allah akan kami sampaikan kepada khususnya SDN 3 Palimanan Timur untuk pengembangan digitalisasi dalam rangka siap sigap untuk kelas 1
sampai dengan kelas 3. Baik, Bapak Ibu hormati, apa sumber dayanya dalam program ini? Yang pertama adalah infrastruktur teknologi. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa Alhamdulillah Palimanan Timur memiliki akses WiFi dan perangkat laptop yang walaupun dalam kategori masih kurang, tapi tampaknya cukup untuk pelaksanaan hal ini, terutama kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian perangkat lunak dan platform pembelajaran. Pelatihan dan pengembangan profesional, konten pembelajaran digital, keamanan, privatisasi, dukungan orang tua dan masyarakat. Ini subhanallah bagus sekali, sehingga menunjang program kita yang ada di SDN 3 Palimanan Timur. Pembiayaan dan anggaran tentunya ini tidak mungkin program tanpa biaya. Oleh karena itu, sebagian biaya itu akan diambil dari dana BOS. Kemudian evaluasi dan pemantauan. Dalam hal ini setelah pelaksanaan program pasti ada evaluasi. Dan ada pemantauan terutama dari atasan yang mendukung program ini. Yang berikutnya adalah kolaborasi dan jaringan. Ini kalau ada hal-hal yang kiranya kami membutuhkan penjelasan yang lebih valid, sementara menemukan hal-hal yang kami tidak mengerti, tentunya pasti akan kolaborasi dan selalu komunikatif dengan sekolah-sekolah yang lain. Berikutnya Bapak yang saya hormati, indikator keberhasilan. Nah, ini bisa dilihat dari peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran digital. Tentunya karena ini adalah kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian peningkatan keterampilan teknologi siswa. Sejauh mana nantinya? Nah, indikator ini adalah sebagai indikator keberhasilan. Berikutnya peningkatan keterlibatan siswa. Sejauh mana mereka senang terhadap laptop, terhadap handphone yang di dalamnya adalah pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian pencapaian akademik, tentunya juga peningkatan keterlibatan orang tua akan semakin tambah semangat atau meningkat. Dan yang berikutnya adalah efisiensi operasional. Dalam hal ini, seminimal mungkin kita mengeluarkan dana, tetapi hasilnya semaksimal mungkin. Kesiapan guru dalam menggunakan teknologi. Nah, ini kesiapannya insya Allah akan ada pelatihan. Dan mungkin yang terakhir adalah feedback dari guru dan tenaga kependidikan setelah program ini akan dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu hormati, sebagai penutup demikian rencana tindakan penerapan digitalisasi pembelajaran di sekolah kami, yakni SDN 3 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Diharapkan kegiatan ini bisa membantu sekolah mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Baik itu, kiranya terima kasih. Due to future, kita bekerja untuk masa depan yang lebih baik, tentunya dalam rangka meningkatkan dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Palimanan dan umumnya Kabupaten Cirebon. Demikian saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.